Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Surabaya telah menolak seluruh keberatan, eksepsi, yang diajukan oleh terdakwa Ahmad Edi bin Mat Halil dan tim penasihat hukumnya dalam perkara dugaan penggelapan mobil rental. Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026 di ruang sidang Tirta PN Surabaya. Mengalahkan eksepsi yang dibacakan, Majelis Hakim yang diketuai Ferdinand Markus, SH, MH, menilai bahwa argumen terdakwa khususnya terkait prejudicial gestil perkara yang saling berkaitan telah masuk ke ranah pokok perkara. Sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam tahap keberatan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Pasal 143 ayat 20 mengharuskan adanya uraian secara cermat jelas lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu tempat tidak bisa dilakukan dan ada surat dan atas terdakwa undang ini majelis berpendapat bahwa di dalam mereka itu tindak pidana yang dilakukan rumusan peradaban tidak menggunakan surat dakwaan menceritakan jelas bahwa tindak pidana dilakukan dengan menyebut waktu tempat tidak dilakukan sehingga apabila terbukti tindak pidana maka surat dakwaan dapat dikatakan cacat formil. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati hal-hal yang menjadi objek keberatan dan terdakwa yang menyatakan Dedi Prasetyo sebagai pelaku pemilik rental cipta pesona yang di dalam dapat tidak disebutkan menjadi izin usaha dapat untuk mengabaikan fakta perdamaian mencakupan laporan polisi dan hubungan hukum antara para pihak terdakwa adalah hubungan keperdatan berupa sewa menyewa kendaraan tidak terdapat niat jahat sejak awal sebenarnya dari terdakwa untuk menghasilkan kendaraan perkara hukum sehingga seharusnya diserahkan melalui mekanisme hukum kata dipaksakan dalam ranah pidana. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat materi eksepsi penasihat hukum terdapat tersebut tidak termasuk dalam ranah eksepsi yang masuk sebagaimana telah dilakukan kegiatan karena keberatan atas dakwaan jaksa hukum di dalam dakwaan majelis hakim kemudian menilai terhadap alat keberatan yang dinyatakan oleh penasihat hukum terdapat tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut hingga atas keberatan tersebut menjadi pendapat diperiksa dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara. Menimbang bahwa dikarenakan eksepsi penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti surat berupa C1 sampai dengan C1 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai hal tersebut di atas karena keberatan cerita tersebut terkait hal yang materi maka eksepsi tersebut artinya tidak diterima. Menimbang boleh karena keberatan harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena ini mengenai keberatan dari terdakwa terhadap surat dakwaan umum maka perhitungan mengenai biaya perkara ini tentang yang akhir memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2081 tentang pidana junto pasal 206 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang hukum acara pidana serta peraturan ayat bersangkutan mengadili satu menyatakan keberatan dan dari penasihat hukum terdakwa Ahmad Edi bin Mat Halil tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 2717 TB 2025 PNS atas nama terdakwa kegiatan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang putusan majelis hakim pengadilan negeri Surabaya pada Senin tanggal 12 Januari 2006. Dan masing-masing anggota diucapkan dalam sidang putusan umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2022 tidak anggota dibantu Ahmad Sopan Mustafidin SMA Panitra Pengadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Damang Anungkuru SEMA untuk umum dan terdakwa dengan dijamin oleh penasihat. Usai sidang, Ahmad Sodik, Ketua Tim Penasihat Hukum Terdakwa, mengeluarkan kritik keras terhadap putusan tersebut. Ia menilai bahwa majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yang memadai terhadap eksepsi yang diajukan. Majelis hakim mengabaikan 21 bukti yang kami ajukan, termasuk soal legal standing pelapor, ketidakcermatan dakwaan jaksa, hingga soal kerugian yang menurut kami bersifat asumtif dan mengada-ada, ujar Sodik. Eksepsi tidak diterima oleh Ketua Majelis Hakim, apa langkah Anda selanjutnya? Ya, tentunya kami akan menyiapkan suatu pembelaan ya, demi kepentingan klien kami akan melakukan suatu pembelaan, bahkan nanti akan kami ajukan saksi-saksi yang meringankan, terutama saksi-saksi
ahli dari keperdataan sehingga nanti bisa meringankan klien kami. Yang kedua, kalau di dalam acara hukum yang baru, KUHAP yang baru, itu kan ditawarkan. Harusnya malah yang belum ada RJ-nya saja ditawarkan untuk RJ atau restoratif justice. Nah ini sudah ada, tetapi tadi kan sudah cukup jelas di dalam putusan selah diabaikan. Jadi tidak dipertimbangkan oleh majelis. Bukti yang kami lampirkan hampir 21 terkait dengan bukti-bukti keperdataan dan alasan-alasan kami kenapa eksepsi. Sehingga menurut kami dan menurut asas hukum, jurisprudensi, teori hukum, siapa yang melaporkan dia adalah korban atau rugi yang dirugikan. Namun di sini hakim tidak melihat, tidak mencermati, serta mengabaikan. Meskipun orang lain yang melaporkan, sedangkan dia bukannya pihak yang dirugikan. Namun ini beda dengan adanya suatu perbuatan pidana yang di luar loh ya. Ini kan perbuatan yang diwajibkan untuk membuktikan atau mendalilkan dia ini pemilik mobil atau pemilik unit mobil. Tapi ini kan orang lain yang pemilik mobil, tapi dia yang melaporkan. Kecuali kalau ada tindak pidana di jalan, mungkin di luar, lah kita mengetahui boleh orang lain untuk melaporkan. Tapi ini kan sifatnya kan siapa yang dirugikan yang ini. Nah, dirugikan itu sudah selesai, sebenarnya sudah clear di luar. Ada perjanjian damai, ada pencabutan laporan polisi, ada pernyataan tidak menuntut. Namun pihak penyidik tetap memaksakan untuk dilimpahkan di kejaksaan, dan kejaksaan pun tetap memaksakan untuk dilimpahkan di pengadilan. Itu tanggapan kami terhadap putusan selah. Kenapa harus RC kan ditolak? Menurut jaksa kemarin itu adalah merupakan delik biasa, bukan delik umum. Apa tanggapan Anda? Ya ini kan kacamata yang berbeda. Jadi delik biasa atau delik umum itu kan kita tinggal melihat kacamata kita. Nah seperti saat ini seorang lawyer itu dasar kita adalah surat kuasa. Nah sedangkan penyidik itu dasarnya kan laporan, aduan di situ. Nah laporan polisi itu kalau sudah dicabut dia melakukan apa? Pekerjaan apa? Kewenangannya apa? Kapasitasnya apa? Kecuali delik biasa itu ketika kita polisi itu melakukan penangkapan tangan atau OTT di luar, atau terjadi tindak pidana di luar, maka ini penyidik meskipun ada dari korban itu sudah damai, bolehlah itu. Tetapi ini kan dasar dia kan aduan. Pengaduan pun baru pelapor diperiksa, dia belum manggil terlapor, dia sudah melakukan penangkapan. Nah, apakah ini juga protap dari kepolisian? Nah, harusnya diambil keterangan terlebih dahulu, dilidik dulu, pelapor diambil keterangan, lalu terlapor dipanggil diminta keterangan agar bisa menerima atau memberikan atau ada kesempatan untuk memanggil atau minta didampingi oleh kuasa hukum. Ini kan tidak begitu, habis 1 minggu nggak ada laporan, malam sudah digerebek. Ya, sehingga dia tidak ada waktu untuk didampingi seorang pengacara dalam proses berita acara pemeriksaan. Berarti ada dugaan seorang penyidik, oknum penyidik melanggar perkap Kapolri terkait penyelidikan perkara ini, sangat Pak. tentu. Dan satu hal lagi, penyidik menjanjikan kepada kami bahwa bukti-bukti pencabutan laporan dan permohonan kami dilampirkan di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang dikirim ke kejaksaan. Namun kejaksaan kemarin sempat mengaku bahwa itu tidak dilampirkan. Nah ini penyelundupan berkas bukti di mana saya kurang tahu. Apakah ada dugaan barang bukti terkait berkas hilang atau apa Pak, atau kelalaian dari ini informasi oknum tapi penyidik? tidak resmi ya, tidak resmi, tetapi penyampaian secara umum isunya bahwa jaksa itu tidak mengetahui kalau sudah terjadinya adanya Perdamaian. pencabutan laporan atau ada perdamaian. Ini kalau menurut saya kok kurang tepat, karena kami sudah mengirim surat secara resmi kepada kejaksaan. Surat secara resmi bahwa perkara atas nama terdakwa sudah adanya suatu proses perdamaian, pencabutan, bahkan kami kirim secara resmi, ada buktinya di kejaksaan. Namun Jadi apa? kalau mengaku itu tidak terlampir dalam BAP ya kami masih menduga-duga ada apa gitu kan itu. Apakah pernah ada peneguran oleh oknum penyidik selaku Anda kuasa hukum bagaimana ini berkas tidak dilampirkan? Apakah ada langkah seperti itu? Saya ada satu melaporkan kepolisian atau penyidik Polrestabes kepada Propam, Wasidik Polda Jatim, termasuk Propam maupun Wasidik yang ada di Polres. Kami belum diminta keterangan untuk saat ini. Itu surat sudah kami layangkan sejak bulan Desember, namun sampai hari ini kami juga belum diperiksa.
kami juga belum dipanggil. Ya mudah-mudahan Wasidik maupun Propam yang dibentuk oleh kepolisian ini benar-benar berfungsi. Tidak hanya sekedar tempel nama Propam ataupun Wasidik, tapi benar-benar bermanfaat buat masyarakat yang mencari keadilan seperti kami. Oknum penyidik siapa yang akan dilaporkan, yang kemarin dilaporkan? Yang kami laporkan adalah penyidik atas 3 terdakwa. Nah ini Tiga masing-masing oknum penyidik. oknum di unit Resmob terutama yang kami laporkan. Dan yang kedua, kami telah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mereka. Besok tanggal 20 sidangnya bersamaan dengan sidang pidana. Jadi besok tanggal 20 itu gugatan kami secara perdata. Kami khawatir ketika gugatan diterima, bagaimana status hukum mereka, haknya bagaimana, sedangkan mereka ditahan. Kalau nanti secara keperdataan gugatan kami diterima oleh pengadilan, apakah tidak terjadi tumpang tindih status putusan hukum? Nah, sedangkan mereka secara hak, satu nama baik sudah tercemar, yang kedua mereka haknya sudah dikebiri di dalam suatu tahanan. Ini yang perlu mestinya dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena gugatan tersebut juga sudah kami lampirkan di dalam majelis saat kami ajukan eksepsi. Pak, kembali lagi, nama oknum penyidik yang dilaporkan ke ini atas nama siapa, Pak? Ada Danu dan kanitnya Pak Erlambang, dan ada kanit penyidik yang lain, kan satu unit itu yang kami laporkan. Tentunya nanti Wasidik maupun Propam yang diundang, yang dipanggil diminta keterangan, tentunya kan unit mereka Propam itu kan juga unit bagian dari kepolisian, tentunya sangat paham unit-unit itu siapa. Harapan terakhir, Pak? Harapan terakhir, kami tetap akan melakukan perjuangan terhadap terdakwa. Kami itu adalah misi kami pantang tugas tak terselesaikan, meskipun apapun risikonya, kami tetap membantu masyarakat, karena ini murni menurut kami, hukum harus ditegakkan. Bahkan secara teori, secara asas hukum, menurut kami adalah ini suatu kebenaran hukum. Namun kalau terabaikan di dalam putusan sela, kami akan melakukan perlawanan nanti dengan bukti-bukti saksi yang ada. Pak, nama lengkap dari LBH mana, Pak? Kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Palenggahan Hukum Nusantara, Ahmad Sotik SH, MH, MKN dan rekan. Ini rekan kami, Pak Jainal Abidin SH, Ahmad Noval Pratama SH, termasuk Hari Susanto SH, dan yang lainnya. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.